Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester, saya memilih judul pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Poin yang akan kita uji yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga menentukan uji hipotesis, yang keempat uji hipotesis, yang kelima mengambil kesimpulan. Dan di sini sudah ada 15 data yang akan kita tentukan nilainya nanti. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian ini dilakukan melalui analisa grafik dan analisa statistik. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji one simple (K kurang S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K kurang S adalah sebagai berikut. 1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0,05 atau 5%, maka dari terdistribusi secara normal. Yang kedua, apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0,05 atau 5%, maka data tidak terdistribusi normal. Bisa Anda lihat sudah ada tabel untuk uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, karena nilai ASYMP SIG dalam kurung 2 kurang Thailand sebesar 0,200 naik 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data-data variabel penelitian telah memenuhi distribusi normal. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Dari jumlah data empiris yang disajikan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis pada rencana penelitian ini adalah sebagai berikut. H1. Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2018 sampai 2020. H2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. H3. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2018-2020. Selanjutnya hipotesis statistik.
Rumusan hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. HO artinya diduga variabel independen profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen Islamic Social Reporting. HA artinya variabel independen profitabilitas secara individual berpengaruh positif terhadap variabel dependen Islamic Social Reporting. 2. HO artinya diduga variabel independen ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen Islamic Social Reporting. HA artinya variabel independen ukuran perusahaan secara individual berpengaruh negatif terhadap variabel dependen Islamic Social Reporting. Yang ketiga, HO artinya diduga variabel independen profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen Islamic Social Reporting. HA artinya variabel independen profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel dependen Islamic Social Reporting. Berikut uji hipotesis analisis regresif linear berganda. Regresi linear berganda dimaksud untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Mode ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan suatu garis lurus atau linear antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Hubungan ini biasanya disampaikan dengan rumus Y sama dengan A tambah B akar 1 X akar 1 tambah B2 X akar 2 tambah E. Keterangan Y adalah pengungkapan Islamic Social Reporting. A konstanta, B1, B akar 2, B akar 3 koefisien variabel, X akar 1 profitabilitas, X akar 2 ukuran perusahaan, dan E sisaan atau dalam kurung pengaruh variabel lain. Metode uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh dari variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F ini dilakukan dengan langkah-langkah membandingkan angka dan nilai signifan dengan tingkat nilai X dalam kurung 5% atau 0,05 dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan aplikasi SPSS 22. Pengambilan hasil kesimpulan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika nilai F hitung menurun F tabel maka HO ditolak. 2. Jika nilai F hitung naik F tabel maka HO diterima. Uji T. Metode uji T ini dilaksanakan dengan memakai uji T tabel. Pengujian tersebut dilakukan mengukur tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tingkat secara sebagian dengan derajat signifikansi 5% atau 0,05. Dalam penelitian ini, untuk mencari nilai T, hitung dan menggunakan tabel T untuk menentukan nilai T. Tabel penelitian menggunakan aplikasi SPSS. Pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai X dalam kurung 5% dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika nilai T hitung menurun T tabel maka HO ditolak. 2. Jika nilai T hitung naik T tabel maka HO diterima. Koefisien determinasi. Uji koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dalam kurung Y yang dapat diukur dan dijelaskan oleh variabel bebas dalam kurung X. Nilai koefisien
determinan merupakan nilai antara 0 dan angka 1. Nilai R akar 2 yang nilainya kecil menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Kemudian nilai koefisien yang mendekati angka 1 artinya variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang mungkin dibutuhkan untuk memberikan varian variabel terikat 68. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi SPSS2 untuk menghitung koefisien determinasi. Hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis dan menggunakan program SPSS diperoleh hasil analisis regresi berganda sebagai berikut. Dari hasil analisis program SPSS, maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi linier yang terbentuk adalah Y sama dengan 4,916 tambah X akar 1 0,000 tambah X akar 2 0,000. Satu konstanta dalam kurung A sama dengan 4,916. Ini berarti jika semua variabel independen dianggap sama dengan 0, maka nilai variabel dependen ISR sebesar 4,916. 2. Profitabilitas dalam kurung X akar 1 0,000. Nilai koefisien profitabilitas bertanda negatif terhadap ISR dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan profitabilitas maka ISR dalam kurung Y akan mengalami kenaikan sebesar 0% dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan 0. 3. Ukuran perusahaan dalam kurung X akar 2 tambah 0,000. Nilai koefisien ukuran perusahaan bertanda positif terhadap ISR dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan ukuran perusahaan maka ISR dalam kurung Y akan meningkat sebesar 0,000 dengan asumsi variabel lainnya sama dengan 0. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada poin berikut. Ini 1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penggunaan Islamic Social Reporting pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Kedua, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020. Yang ketiga, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 2018-2020. Pada penelitian yang telah dilakukan ini terdapat beberapa implikasi penelitian yang dapat dimanfaatkan, diantaranya 1. Implikasi teoritis. Penelitian ini mampu memberikan implikasi mengenai bagaimana pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan jumlah keseluruhan sampai sebanyak 4,5 sampel. 2. Implikasi metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi gambaran
serta pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas dan dengan tema yang sama tetapi dengan kondisi objek, variabel serta prodi penelitian yang berbeda. 3. Implikasi manajemen penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak yang membutuhkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan. Sekian, terima kasih.